Salam dan bahagia. Hai teman-teman, semoga saat ini teman-teman sedang dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia ya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyelami teori yang dicetuskan oleh John B. Watson, yaitu teori pembelajaran. Kita belajar bareng yuk mengenai teori pembelajaran ini. Yang pertama, kita kenalan dulu dengan tokoh penggagas teori yang akan kita bahas ini. John B. Watson lahir pada tahun 1878 di Greenville, Carolina Selatan, Amerika Serikat. Beliau adalah seorang psikolog dan pendiri aliran behaviorisme. Watson muda adalah orang yang penuh minat dan antusias dalam hal pengetahuan. Meski ia lahir dari keluarga yang tidak kaya, serta dibesarkan oleh seorang ibu yang pemabuk, tapi keadaan itu tidak menyurutkan minatnya dalam menuntut ilmu. Di usia 16 tahun, ia mulai kuliah di Universitas Furman, dan pada usia 21 tahun sudah lulus magister. Lalu, ia menyelesaikan doktoralnya di Universitas Chicago, di mana ia mulai mengembangkan minatnya pada studi psikologi perilaku. Buku-buku karyanya yang terkenal adalah Psychology from the Standpoint of a Behaviorist. Lalu ada Psychological Care of Infant and Child. Lalu ada satu lagi, Psychology as the Behaviorist Views It. Latar belakang mengenai teori pembelajaran Watson ini, awalnya adalah muncul sebagai reaksi Watson terhadap keadaan psikologi saat itu yang kerap mengandalkan spekulasi filosofis tentang kesadaran. Sebagian besar metode pada masa itu mengandalkan data psikologis yang berasal dari entitas metafisik seperti jiwa atau pikiran. Watson menolak pendekatan itu karena dia menganggap subjektif dan tidak ilmiah. Subjektif karena tidak dapat diukur atau diverifikasi secara objektif oleh peneliti lain. Hal inilah yang mendorong Watson mengadopsi pendekatan empiris dan objektif, di mana hanya perilaku yang teramati yang layak untuk dikaji. Eksperimen Ivan Pavlov dengan anjingnya yang pada akhirnya memberi Watson kerangka kerja empiris yang dapat dipakai untuk mempelajari perilaku. Pada perkembangannya, Watson fokus pada metode kuantitatif dalam ilmu pengetahuan. Ia ingin psikologi menjadi ilmu yang dihormati dengan hasil terukur, dapat diamati, diprediksi, serta dikendalikan. Berdasarkan penelitiannya pada tingkah laku bayi, Watson berpendapat bahwa pada bayi dan anak yang sangat muda, terdapat 3 reaksi yang tak perlu dipelajarinya terlebih dahulu, yaitu terkait rasa takut, kasih sayang, dan amarah. Teori pembelajaran Watson berfokus pada konsep bahwa perilaku dapat dipelajari dan diubah melalui conditioning. Watson terkenal dengan eksperimennya yang melibatkan Albert kecil. Dalam eksperimen ini, Watson menyajikan suara keras yang menakutkan bersamaan dengan pemberian tikus putih kecil kepada Albert. Albert sebelumnya tidak takut
dengan tikus. Tapi lalu kemudian ia mulai menunjukkan reaksi ketakutan. Yang menarik di sini adalah Albert lalu tidak hanya takut pada tikus saja, tetapi juga terhadap objek serupa yang tidak terkait dengan suara keras. Jadi, Watson berkesimpulan bahwa emosi itu bisa menjadi respon yang dipelajari dan tidak hanya hasil dari proses internal. Perilaku manusia adalah hasil rangsangan yang kita terima dan respon yang kita berikan. Ini semua dapat diamati secara objektif. Konsep dari teori Watson ini yang pertama adalah psikologi harus fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua, laporan subjektif tentang pikiran dan perasaan tidak dapat dijadikan referensi dan dasar ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Watson mengenalkan satu variabel yaitu stimulus respons. Perilaku adalah hubungan stimulus respons yang dapat diprediksi dan dikontrol melalui manipulasi stimulus. Yang keempat, tabula rasa. Individu itu sejatinya lahir sebagai lembaran kosong atau tabula rasa menurut Watson. Perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Yang kelima, conditioning klasik. Dari eksperimen Ivan Pavlov, Watson menerapkan prinsip-prinsip conditioning klasik, bahwa perilaku emosional dapat dikondisikan. Yang keenam, generalisasi stimulus, bahwa respon yang dikondisikan tidak hanya dipicu oleh stimulus spesifik, tapi bisa juga oleh stimulus yang serupa. Yang ketujuh, behaviorisme bisa dipakai sebagai ilmu terapan. Artinya, tidak hanya sebagai teori belaka, tetapi bisa juga sebagai alat praktis yang dapat diterapkan di masyarakat. Misalnya untuk pendidikan, pengasuhan anak, atau manajemen organisasi. Yang terakhir adalah denial of inheritance of traits. Watson menentang konsep bahwa sifat-sifat tertentu diwariskan secara genetis. Ia menekankan bahwa lingkungan dan pengalaman adalah penentu utama perilaku manusia. Lalu apa yang terjadi jika teori Watson ini diinterpretasikan secara tidak tepat dalam masa perkembangan seorang anak? Bisa saja berpotensi memunculkan beberapa permasalahan. Yang pertama, bisa terjadi pengabaian faktor internal. Karena Watson hanya menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan abai terhadap faktor internal seperti pikiran, perasaan, dan motivasi, maka dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami dan mengelola emosi mereka sendiri serta orang lain. Yang kedua, pembelajaran yang rigid
Ini bisa mengarah pada praktik pendidikan yang rigid dan pengasuhan yang cenderung otoriter, di mana penguatan dan hukuman digunakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan individual anak atau sosial emosional anak. Yang ketiga, pengabaian kreativitas dan inisiatif. Jika pendidikan hanya fokus pada stimulus dan respons, barangkali bisa mendorong anak jadi tidak kreatif dan berpikir kritis lagi. Karena anak tidak diberi kesempatan mengeksplorasi dan mengembangkan kemampuannya. Yang terakhir, ketergantungan pada penguatan eksternal. Mungkin karena terlalu tergantung pada penguatan eksternal, maka fenomena internal seperti emosi dan pikiran tidak dapat secara langsung diobservasi. Jadi abai terhadap keadaan mental. Yang terakhir adalah kesimpulan. Psikologi harus sepenuhnya berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, bukan pada proses mental internal yang subjektif dan tidak terverifikasi. Watson berpendapat bahwa semua perilaku, termasuk emosi dan tindakan, adalah hasil dari kondisi dan rangsangan lingkungan. Dan oleh karenanya, bisa diprediksi dan dikontrol melalui metode yang tepat. Ini mengarah pada pandangan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk dan diubah melalui pengkondisian dan interaksi dengan lingkungannya. Menekankan bahwa pembelajaran dan pengalaman adalah kunci dalam pembentukan perilaku individu. Teori Watson membuka jalan untuk penelitian lain terkait dalam psikologi, perilaku, dan memiliki aplikasi praktis luas dari pendidikan dan terapi klinis. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk menambah referensi teman-teman dalam mempelajari tahap-tahap teori perkembangan. Terima kasih teman-teman. Salam, tetap sehat, selaras, dan bahagia ya. Sampai jumpa.